Ini merupakan sebuah dataset di mana nantinya akan dipecahkan dengan menggunakan metode C4.5. Kebanyakan di internet, contoh soal penggunaan C4.5 itu dengan menggunakan label yang memiliki dua buah kategori. Artinya seperti ini. Ya atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi di sini pada video ini akan menjelaskan caranya untuk memecahkan sebuah data yang memiliki value pada labelnya yaitu 3 buah value seperti 1, 2, dan 3. Itu merupakan value-nya. Hasil dari C4.5 ini akan berupa sebuah pohon keputusan. Saya terangkan sedikit terkait dengan data ini. Nah, ini merupakan label dari data, dan ini merupakan atribut pengaruhnya. Nah, atribut pengaruh ini seperti pendapatan, aset, dan tabungan. Pada bagian nomor dan nama ini merupakan tidak terkait atau tidak mempengaruhi dari prioritas kredit. Kita lanjut pada bagian cara pemecahannya, yaitu kita harus mencari node yang pertama atau puncak dari pohon keputusan. Terlebih dahulu kalian harus mempelajari caranya untuk memecahkan suatu data dengan dua label. Kalian bisa cari di internet caranya untuk memecahkannya. Seperti pada bagian ini, kalian harus mencari jumlah dari datanya, jumlah prioritas kreditnya yang bernilai 1, 2, dan 3. Ini merupakan atribut dari yang mempengaruhi prioritas kredit, pendapat, aset, dan tabungan. Untuk mencari pada bagian ini, kalian cari suatu pendapatan rendah, berapa jumlahnya. Ini pendapatan sedang, berapa jumlahnya. Pada bagian ini, kalian cari pendapatan rendah dengan prioritas kredit yang value atau nilainya 1. Jadi berjumlah 2. Seperti itu. Pada bagian tabel yang ini. Kemudian, kalian cari entropinya. Kalian cari entropinya dengan menggunakan rumus yang biasanya banyak ada di internet. Ini merupakan rumusnya. Begitu juga kalian cari nilai gainnya. Nah, untuk selanjutnya kalian cari nilai tertingginya. Pada bagian video ini saya gunakan dengan aset. Kalian pilih salah satunya saja karena ini sama. Tidak mungkin suatu data atau kemungkinan kecil data yang banyak itu akan menghasilkan nilai yang sama. Artinya di sini karena saya menggunakan data yang masih sedikit, kemungkinan besar akan ada nilai yang sama pada gain. Kemudian lanjut pada bagian node 1.1. Di sini kenapa terus bercabang? Kapan terus bercabang dan kapan tidak? Nah, pada bagian di sini saya jelaskan sedikit. Pada bagian aset rendah, ini terdapat pada value 2 dan 3 itu memiliki nilai dan masih ada jumlah. Nah, ketika ada jumlah, maka akan bercabang seperti itu, akan bercabang ini. Semisal ini 0, maka tidak akan ada percabangan. Semisal ini 0, satunya memiliki 0 dan 2-nya memiliki jumlah 0 dan 3-nya memiliki jumlah 3, maka pasti aset yang memiliki rendah akan memiliki prioritas kredit 3. Jadi seperti itu. Karena ini masih memiliki value, 2 value pada bagian 2 dan 3, pada bagian aset rendah, maka kita akan pecahkan lagi pada bagian 1.1. Untuk node 1.2
saya ambil pada bagian aset sedang yang berada pada prioritas kreditnya yang 1 dan 2. Yang 3 tidak diperlukan karena jumlahnya 0. Begitu pula pada bagian aset rendah. Untuk prioritas kredit 1 tidak diperlukan. Ini untuk aset rendah. Yang kita perlukan adalah 2 dan 3. Kita turunkan jumlahnya untuk prioritas kredit 2 berjumlah 5 dan begitu juga pada bagian prioritas kredit 3. Kalian cari jumlahnya. Nah, untuk mencari pada bagian ini, kalian cari yang memiliki aset rendah dan pendapatan rendah. Misalnya seperti ini, aset rendah, pendapatan rendah. Kita coba cari pada bagian tabelnya. Aset rendah, pendapatan rendah. Ini kalian cari pada bagian ini. Nah, gitu. Sehingga jumlahnya yaitu 3. Aset rendah, pendapatan rendah. Untuk mencari pada bagian ini, kalian cari yang aset rendah, pendapatan rendah, dan prioritas kredit 2. Aset rendah, pendapatan rendah, prioritas kredit 2. Nah, ini. Jumlahnya 1. Begitu juga seterusnya kalian cari pada bagian ini. Sehingga kalian cari pada bagian ini yaitu ketika sudah melengkapi entropi dan gainnya, kalian cari nilai tertinggi dari gain. Sehingga kalian menghasilkan pada bagian ini. Ketika aset rendah, kemudian tabungan rendah, maka yang akan prioritas kreditnya itu pasti 2. Ketika aset rendah dan tabungan tinggi, pasti prioritas kreditnya 3. Nanti akan saya jelaskan pada bagian pohon keputusan. Begitu pula kalian harus mencari pada bagian node 1.2 dengan cara yang sama untuk mencari pada bagian node 1.1. Ini merupakan hasil dari pohon keputusan yang kita sudah kerjakan tadi. Pada bagian aset memiliki value rendah dan sedang. Ketika nilai rendah akan menuju pada bagian node 1.1 dengan menuju pada bagian tabungan. Nah, kenapa di sini tidak ada pendapatan? Pendapatan ini tidak diperlukan karena yang diperlukan hanyalah tabungan dan aset. Hal ini dikarenakan masih sedikit data yang digunakan pada bagian soal ini. Ini tabungan, aset, tabungan. Pada bagian tabungan rendah akan prioritas kreditnya yaitu 2. Begitu pada bagian 1.2, semisal aset sedang, tabungan tinggi, maka prioritas kreditnya 2. Coba kita demokan sedikit terkait dengan pohon keputusan tersebut. Semisal aset rendah, tabungan sedang, kita cari kemungkinan nilainya itu 2. Aset rendah, tabungan sedang, maka value-nya 2. Nah, itu merupakan cara pemecahannya untuk contoh soal C4.5 dengan 3 kategori label.